membeli tanah khususnya properti itu yang paling penting adalah alasannya dulu. Nah, bagaimana cara masyarakat awam itu bisa mengetahui alasan secara jauh? Kan tentu kadang-kadang yang dilihat adalah biasanya flyer atau selebaran atau apa lah istilahnya ya. Marketingnya dia akan menawarkan sesuatu. Bagaimana kita mengecek autentifikasi itu? Sebenarnya sangat mudah. Yang pertama adalah gini, kalau misalkan itu dalam bentuk rusunawa atau dalam bentuk apartemen atau dalam bentuk rumahan begitu, dilihat tanah di sekitar situ minimal tahu dulu NJOP-nya. NJOP harus kita ketahui dulu minimal itu. Jadi dasar NJOP itu kita akan melihat harga yang ditawarkan berapa. Biasanya harganya akan murah kalau itu bentuknya adalah bukan hak milik, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu kita bisa mengeceknya itu di badan pertanahan. Apakah tanah tersebut, mohon maaf nih kalau di Jogja adalah tanah Sultan Ground atau memang itu tanah HGB atau hak milik, dan kita bisa mengeceknya terlebih dahulu. Yang kedua yang paling mudah adalah sebenarnya ada aplikasi Pak yang disebut Setu Tanahku. Cuman pemanfaatannya kadang-kadang belum didistribusikan dengan baik kepada masyarakat untuk mengecek tanah ini, lokasi ini, tanahnya seperti apa statusnya. Nah, makanya dari PKPKP minimal ini ya, datang dulu ke BPN atau minimal di BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah, karena harus tahu dulu yang namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Kalau kita sudah tahu itu, kita akan tahu nanti alasannya harus bagaimana. Karena perjalanan namanya jual beli tanah itu, kita harus tahu landasan yang jual beli tersebut. Kemudian yang paling penting adalah khusus ini yang sangat merugikan bagi para korban adalah pemanfaatan ternyata tanah kas desa tersebut tidak ada izin dari gubernur yang saya singgung tadi, harus ada, karena pergubnya dan undang-undang istimewa itu semua izin harus sampai ke gubernur. Kalau itu tidak ada izinnya, pasti diduga ada dugaan pelanggaran dalam bentuk pembangunan tersebut. Kami telah membuat suatu kajian bersama STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria, untuk membuat suatu rancangan atau naskah akademis lah, supaya bisa dinaikkan menjadi suatu perundang-undangan yang mana adanya perlu dibentuknya penyelesaian sengketa pertanahan secara ad hoc. Yang kedua adalah peradilan tersebut sangat penting karena apa? Karena kami pandang banyaknya kasus-kasus sengketa pertanahan khususnya di Indonesia jarang tersentuh secara baik karena peradilan secara umum tersebut masih global. Nah, harapan kami khusus perkara pertanahan bisa disengketakan secara ad hoc. Itu harapan kami. Dan yang terakhir adalah nanti kalau mungkin ada pertanyaan, bahwa kami sangat concern terkait dengan pertanahan karena memang itu bidang kami, dan harapan kami sekali lagi penegak hukum khususnya dari Kejaksaan Tinggi DIY dapat menjadi pilot project bagi seluruh penegakan hukum di seluruh di Indonesia, karena kasus pertanahan ini harus kita garis bawahi, masyarakat akan bertambah secara terus-menerus, tetapi tanah tidak akan bertambah. Disitulah akan muncul suatu konflik atau muncul permasalahan. Maka oleh karenanya secara khusus pada pagi hari ini PKHPKP atau Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan Konservasi dan Properti yang berpusat di Yogyakarta dan mempunyai kesebaran anggota di wilayah di Indonesia bersama-sama menggelorakan bahwa supaya adanya peradilan khusus mengenai pertanahan, kurang lebih demikian. Nah, terkait dengan kasus yang secara spesifik di daerah istimewa Yogyakarta, harapan kami jangan berhenti di sini. Masih banyak kalau mau ditelusuri. Khususnya adalah penggunaan tanah-tanah yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Kurang lebih